Halo guys, balik lagi di channel Pantero. Kali ini saya membuat video tugas TIK. Di tugas ini saya disuruh bikin perpustakaan sekolah ya, aplikasi perpustakaan sekolah yang isinya kayak isi data pengunjung, pinjam buku, mengembalikan buku, dan ya pokoknya kayak gitulah. Nah, jadi di sini sebelumnya saya mau ngasih tahu kalau bahasa yang saya pakai ini bahasa pemrograman C++ ya. Di sini saya pakai software Dev C++ ya. Software buat compile bahasa C dan bahasa C++ gratis ya. Langsung aja masuk ke codingannya. Yang pertama ada include. Nah, tujuan dari include ini buat ngimpor fungsi-fungsi yang udah didefinisikan di header gitu. Header file sendiri kayak isinya tuh definisi fungsi yang udah dibuat kayak iostream, studio.h, conio.h, dan lain-lain ya. Kemudian kita masuk ke main. Nah, fungsi main ini fungsi utama sebuah program ya. Fungsi ini juga bakal dieksekusi untuk pertama kalinya. Oleh karena itu kalau mau bikin program itu tuh harus ada kayak mainnya ini. Soalnya kalau nggak ada ya gagal gitu. Nah, kalau coding di laptop tuh cukup main gini aja ya. Tapi kalau misalnya kita ngodingnya dari HP, biasanya suka nggak kebaca nih main itu. Jadi ditambahin di depan fungsi main. Terus wajib disertain juga return 0 gitu. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi gitu. Kemudian kegunaan semikolon nih. Apa sih sebenarnya semikolon itu? Nih, semikolon tuh yang ini nih. Nah, ini namanya semikolon. Biasanya kalau guru saya nyebutnya titik koma ya. Nah, sebenarnya fungsi semikolon ini buat apa sih? Nah, fungsi ini harus ada. Semikolon ini harus ada nih. Harus ada kalau buat penutup instruksi gitu, akhir dari instruksi gitu. Kalau nggak ada, ya sekali lagi gagal gitu. Terus kemudian ada type data char nih. Char ini apa sih sebenarnya? Nah, char ini merupakan tipe data karakter kayak huruf, tapi terbatas pada jumlah nilai yang kita masukkan. Terus ada juga string. String itu tipe variabel data yang akan ditampilkan seperti yang kita tulis ketika di-compile gitu. Bisa dibilang string itu merupakan kumpulan dari char. Di sini kita bakal pakainya array 2 dimensi nih. Apaan sih array itu? Nah, array itu sebuah variabel yang punya kemampuan untuk menyimpan lebih dari satu nilai yang memiliki tipe yang sama. Nah, dalam kata lain, array ini merupakan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Kemudian kita masuk ke print. Nah, fungsi printf ini apa sih sebenarnya? Nah, fungsinya itu buat nampilin output ke layar komputer. Kemudian ada nih print, dari print di sini sampai sini. Pokoknya print tuh yang kayak buat biar nongol gitu, biar kelihatan pas di compile gitu. Ya pokoknya gitu dah. Terus ada yang namanya scan f. Nah, apa sih nih scanf itu? Nah, scanf itu fungsinya untuk mengambil input dari keyboard gitu. Nah,
Kemudian ada kegunaan simbol dan. Maksudnya apa sih gitu? Simbol dan merupakan operator yang bernama alamat memori. Operator dan jika digunakan pada satu variabel akan berfungsi untuk mengambil alamat memori dari variabel tersebut. Nah, pada fungsi printf kita pakai simbol persen nih, %s, %d, dan /n untuk format teks. %s itu simbol buat nampilin nilai string, sementara kalau persen D itu buat nampilin nilai angka atau bilangan desimal. Kemudian /n. Nah, /n mana sih /n tuh? Nih, /n. Nah, /n ini fungsinya buat baris baru, buat membuat baris baru gitu, atau bisa dibilang n. Kemudian kegunaan else if nih. If else if ya. Apa sih kegunaannya itu? Nah, umumnya kondisi if else if itu sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa perintah if else menjadi sebuah kesatuan. Kalau kondisi pertama nggak memenuhi atau bernilai salah, false, maka kode program bakal lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata nggak terpenuhi juga, bakal lanjut ke kondisi if di bawahnya lagi, dan seterusnya hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang menghasilkan nilai true atau benar. Kemudian ada nih itu tuh disebutnya apa sih? Jadi itu tuh disebutnya apa ya? Saya juga nggak tahu sih, lupa. Jadi langsung aja kayak fungsi double sama dengan ini apa sih? Nih, jadi fungsinya itu tuh merupakan salah satu dari operator logika. Operator logika tuh apa sih? Nah, operator logika itu operator yang dipakai buat bandingin dua kondisi logika, kayak logika true atau logika true dan logika false gitu, salah gitu, benar dan salah gitu. Operator logika sering banget dipakai untuk kondisi if atau untuk keluar dari proses pengulangan atau looping. Jadi tanda sama dengan double ini merupakan operator sama dengan ya. Kemudian perulangan atau loop dalam C++ kayak for. Itu tuh fungsinya apa sih? Itu tuh fungsinya buat mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Balik lagi ke katanya looping, perulangan. Kemudian while ya, mana sih while? Contoh while. Nih while. While itu buat ngulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya gitu. Pengecekan kondisi bakal dilakuin terlebih dahulu. Kalau kondisinya masih bernilai true, maka loopingnya akan terus berlanjut. Statement while juga dipakai buat menyatakan perulangan gitu. Kemudian ada do while. Mana sih do while? Nah, pokoknya do while lah. Sama kayak while. Fungsinya buat melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Tapi instruksi akan dijalankan lebih dahulu. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Jadi fungsinya apa sih? For I sama dengan 0, semikolon I kurang dari sama dengan jumlah min 1, semikolon
I plus plus. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kondisi ini akan menentukan hitungan akan dimulai dari 0, kemudian hitungannya sampai berapa, sampai I kurang dari sama dengan jumlah min 1. Terus di setiap perulangan I akan bertambah menjadi plus 1 ya. Kemudian ada goto. Nah, goto. Gunanya apa sih goto ini? Nah, sebelumnya mau jelasin nih, goto itu apaan? Nah, goto itu perintah buat ngarahin eksekusi pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label di sini merupakan identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Kemudian ada kayak mana nih? Nah, ini. Nih. Ini juga merupakan salah satu operator logika ya kawan-kawan ya. Operator ini nih, yang double ini, itu bakal ngasilin true kalau salah satu operand true. Terus yang tadi kita omongin di awal tadi nih, return 0. Nah, return adalah statement yang berfungsi buat ngeluarin atau mengembalikan atau mengoutputkan nilai dari sebuah fungsi, yang dimana nilai ini udah dihasilin yang tadi nih, terus diproses oleh bagian lain daripada program. Return 0 dipakai buat ngasih tahu kalau kodenya tuh udah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Nah, jadi di sini udah jadi nih, tinggal kita compile. Kita compile ya kawan-kawan ya. Nah, di sini udah muncul nih aplikasi perpustakaan sekolah. Widih. Nih, di sini ada 4 menu aplikasi. Yang pertama itu isi data pengunjung, kedua pinjam buku, ketiga mengembalikan buku, dan yang terakhir itu keluar. Misalnya saya mau minjem buku deh atas nama Dimas Pantero. Kelasnya kelas IPA 6. Canda, IPA 3 guys, nggak ada IPA 6. Penerbitnya apa ya? Misalnya minjem buku sekolah. Buku sekolah itu penerbitnya Grafindo. Sebenarnya bebas sih, cuma nggak apa-apa diginin aja. Nah, jumlahnya nih, misalnya mau minjem 10 nih, Bu. Ada lagi nggak? Nih, kalau kita pencet yes, itu tuh kalau kita pencet ya itu ada opsi lagi, kita bisa ngulang nih mau ngapain lagi gitu. Sayangnya tidak, 10 buku udah cukup ya kan. Jadi saya pencet tidak atau no. Nah, keluar nih daftar peminjam buku, peminjam Dimas Pantero. Udah. Kalau nih kita balik lagi ke menu yang ini, mau ngapain nih? Karena kita udah nggak mau ngapa-ngapain, kita pilih opsi 4, keluar. Yes. Udah selesai. Semoga video ini dapat dipahami oleh kalian semua ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.